Avengers! Assemble. Oke. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Arga di channel Teman Melek. Oke guys, kali ini saya akan membahas teaser dari sebuah film yang berjudul Thor: Love and Thunder yang akan tayang pada tanggal 6 Juli 2022 di bioskop kesayangan Anda. Jadi, bagi semua MCU lovers, segera pesan tiket kalian agar tidak terkena spoiler ya. Sebelum kita mereview teaser dari film Thor: Love and Thunder, seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys, agar saya semakin semangat dalam membuat video untuk kalian. Oke? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja, cekidot! Oke guys, di awal teaser kita akan diperlihatkan scenes di mana Thor berniat untuk pensiun sebagai pahlawan. Dia mengklaim bahwa hari-harinya sebagai pahlawan super telah berakhir. Thor kemudian ditampilkan menancapkan Stormbreaker ke tanah dan berangkat dengan Korg melintasi galaksi untuk mencari kedamaian batin. Dalam dialognya pun juga Thor mengatakan bahwa tangan-tangan yang pernah digunakan untuk pertempuran sekarang hanyalah alat sederhana untuk perdamaian. Penampilan Thor yang gemuk saat di Endgame juga muncul lagi dalam teaser terbarunya. Thor berlatih supaya kembali bugar dan tentunya bersiap untuk menghadapi Gorr the God Butcher. Di scene selanjutnya, Thor terlihat bekerja sama untuk berbagai petualangan di sepanjang teaser dengan Guardian of the Galaxy. Melalui kilasan sekilas dari petualangan ini, Thor tidak mendengarkan perintah Star-Lord dan lebih memilih mencari jalannya sendiri. Interaksi yang terjadi antara Thor dan Guardian of the Galaxy memicu adegan-adegan lucu yang akan kita saksikan lebih banyak lagi di filmnya nanti tentunya. Free. Here it comes. This ends here and now! Setelah berpisah dengan The Guardian of the Galaxy, Thor dan Korg ditinggalkan di sebuah planet yang kacau dan penuh dengan sampah. Yang mungkin merupakan sakar dunia pertarungan yang dijalankan oleh Grandmaster di Thor Ragnarok sebelumnya. Thor dan Korg akhirnya bisa kembali ke tempat mereka pertama kali bertemu untuk membantu membawa perdamaian ke planet ini atau mendapatkan beberapa informasi dari Grandmaster. Kambing Thor, Tooth-Gnasher dan Tooth-Grinder diperkenalkan dalam komik pada tahun 1976 saat mereka menarik kereta Dewa Guntur. Dalam teasernya ini, mereka terlihat menarik sebuah kapal Asgardian di udara saat meninggalkan New Asgard. Di teaser tersebut juga menampilkan tampilan kostum baru yang dipakai oleh Thor. Penonton akhirnya dapat melihat setelan berwarna merah, biru, dan emas yang dipakai oleh Chris Hemsworth pertama kali di teasernya. Kehadiran Dewa Petir Zeus dari mitologi Yunani di tengah dunia Thor yang diambil dari mitologi Nordik akan semakin menarik dan membuat penasaran tentunya. Dalam scenes menampilkan bahwa Zeus terlihat menangkap salah satu petir ikoniknya. Adegan lucu juga sempat terjadi ketika Dewa Zeus tiba-tiba melucuti Thor saat diintegrasi. Let's see who you are. I take off your disguise. And flick! Oh, flick too hard, damn it! Shall we help him? Eventually. Great. Hal yang paling banyak menyita perhatian dari penggemar MCU adalah adanya scenes di mana terdapat makhluk celestial yang juga muncul di film Eternal. Namun, kenapa ukurannya terlihat lebih kecil ya guys jika dibandingkan yang ada di film Eternal itu sendiri? Hal ini ternyata sejalan dengan komiknya ya guys, yang menerangkan bahwa mereka bisa menyesuaikan ukuran mereka. Memang dalam beberapa teaser dan trailer tidak diperlihatkan tanda-tanda peran dari Christian Bale atau Gorr God of the Butcher sebagai musuh utamanya, meskipun terungkap dalam sinopsis resmi.
Dalam teaser tersebut malah menampilkan korbannya, yakni Valigar. Diambil dari komik Thor God of the Thunder seri ketiga, karya Jason Aaron. Thor dan Gorg menghadap Valigar the Behemoth yang telah mati dan dipenuhi salju. Valigar adalah dewa pelindung yang kuat, yang memenangkan turnamen dewa. Makhluk raksasa itu adalah teman Thor sebelum Gorr membunuh dewa-dewa. Reaksi Thor saat melihat mayat dewa itu menunjukkan dia tahu kekuatan dan memahami ancaman seseorang yang cukup kuat untuk mengalahkan Valigar. Dari situ kita bisa menyimpulkan guys, betapa kuatnya Gorr the God of the Badger ini. Yang menurut saya paling menarik adalah ketika scenes menunjukkan New Asgard di film Thor Love and Thunder ini sangat berbeda dengan New Asgard saat di film Avengers Endgame. Rumah para Asgardian sebelumnya terlihat tenang dan tidak mencolok. Namun, pada teaser menunjukkan New Asgard telah berubah drastis dan menjadi salah satu tempat wisata di bumi. Hal ini terlihat dari adanya beberapa kapal pesiar yang berlabuh di dekat kota untuk membawa banyak pengunjung ke New Asgard, dan banyak turis-turis yang terlihat di sana. Bahkan, Valkyrie pun juga menyesuaikan diri dengan kehidupan yang baru ini, yang tampaknya tidak terlalu senang dengan tanggung jawabnya sebagai pemimpin baru New Asgard. Dengan Thor yang akan meminta bantuannya untuk melawan Gorr the God Butcher, hal itu mungkin bisa membuatnya bersemangat kembali tentunya. Jika kita lebih detail lagi, hal yang menarik dalam teaser juga berkaitan dengan penampilan para Guardian of the Galaxy. Banyak anggota yang memiliki kostum dan senjata baru, salah satunya yang paling menarik adalah penampilan dari Mantis. Penampilan baru Mantis tampaknya merupakan bagian dari teknologi yang tertanam di dahinya. Karena mungkin saja para Guardians telah menemukan cara untuk memperkuat kekuatannya melalui teknologi. Hal ini mungkin tidak akan terlalu berperan besar di Thor Love and Thunder ini, tapi mungkin adalah detail untuk Guardian of the Galaxy Volume 3. Kita semua pasti tahu kan bahwa Mjolnir telah dihancurkan oleh saudara perempuan Thor yang bernama Hela di film Thor Ragnarok sampai berkeping-keping. Dan Thor akhirnya beralih menggunakan Stormbreaker di Avengers Infinity War dan Avengers Endgame. Tampaknya Mjolnir telah ditempa ulang di peristiwa-peristiwa sebelumnya, tapi bukan Thor yang mengambilnya saat ini. Natalie Portman hadir kembali sebagai Jane Foster atau Mighty Thor. Akhirnya kita mendapatkan tampilan pertama dari Natalie Portman guys sebagai Mighty Thor. Dalam scenes juga menunjukkan saat dia memanggil Mjolnir. Tentunya ini sangat membuktikan bahwa dia sama layaknya untuk menggunakan Mjolnir. Kisah Thor Love and Thunder ini didasarkan pada karya Jason Aaron dari komik The Mighty Thor yang mengikuti Jane Foster mengambil jubah superhero dan palu Mjolnir setelah putus dengan Thor. Dalam komik, kekuatan baru Jane Foster mempunyai konsekuensi yang cukup besar. Setiap kali dia menggunakan palu, kanker payudaranya menjadi bertambah lebih buruk. Tapi di sini belum jelas ya guys, apakah film ini akan mengikuti alur cerita yang sama dengan komik atau tidak. Ada scenes yang menggemaskan juga saat Thor berusaha memanggil Mjolnir yang saat itu dipegang oleh Jane. Namun, Mjolnir sama sekali tidak beranjak dari tangan Jane, malah Stormbreaker-nya tiba-tiba datang seolah dia cemburu karena Thor berusaha memanggil Mjolnir kembali. Hanging out and getting on so well. What you up to, bro? Go to daddy. Come on. Mjolnir. Hey, there you are. Hey, I was just calling you. Gimana guys? Dari penjelasan tersebut, kalian pasti tambah penasaran bukan? Jangan lupa tonton film Thor Love and Thunder di bioskop kesayangan Anda di seluruh Indonesia pada tanggal 6 Juli 2022. Segera pesan tiket kalian ya. Kira-kira kita mau review film apa lagi nih? Jangan lupa komen ya guys. Support terus channel saya dengan like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa follow Instagram saya di arganing_atwisandi. Terima kasih sudah mampir di channel saya guys. Saya Arga pamit undur diri. See you next time.